Jumpa lagi rekan trader Indonesia di segmen Kupas Tuntas Gold. Kita akan mengupas secara tuntas, jelas, akurat, terpercaya pergerakan gold pada saat ini, pada detik ini, pada waktu ini, dan bagaimana pergerakannya ke depan. Rekan trader, saya akan mengulas lagi masalah ini, tapi sebelumnya saya akan menampilkan platform di mana pada analisa harian yang telah saya berikan pada hari ini, rekan trader semuanya bisa lihat dengan jelas ini bagaimana arah pergerakan dari gold, emas pada hari ini. Seperti yang telah saya bilang bahwa arah pergerakan emas hari ini sangat menurun tajam. Dan kalau rekan trader bisa lihat di sini pada analisa saya ini, pada prinsipnya dia berjalan sesuai dengan plan rencana yang saya berikan. Saya telah bilang bahwa kemungkinan besar dia akan turun, taruhlah akan menuju ke 1898.21. Tapi menurut saya hal itu bisa saja terjadi. Tapi untuk awalnya dia akan coba untuk masuk dulu ke posisi sini. Ya. 1902.92. Intinya gold masih tetap berusaha tetap berada di range 1900. Ya rekan trader, gold masih tetap berusaha berada di range 1900. Ya, ini harap dilihat oleh rekan trader. Tapi rekan trader, ini adalah pasar Eropa. Apakah dia bisa terjadi pembalikan arah di pasar Amerika? Secara teknikal kita bisa lihat di sini rekan trader ya, secara teknikal kita bisa lihat di sini bahwa tidak lama lagi dia ini masuk ke posisi dia akan masuk ke posisi sekitar 30 di sini ya, RSI di sini ya. Artinya dia sudah masuk di titik terendah. Tapi itu secara teknikal. Dan kalau kita lihat juga bahwa bisa saja terjadi setelah itu dia akan pembalikan arah. Ya, oleh karena itu saya bisa bilang, saya bisa menganalisa bahwa menurut analisa saya, ya, dia ini masih akan turun lagi terus ke bawah. Minimal sampai ke maksimal itu sampai ke 1898. Setelah itu dia balik arah. Tapi kalau kita lihat secara teknikal pun juga ini sudah ada pertemuan antara moving average ya, di sini ada titik perselingkuhan di sini, berselingkuh moving average-nya, artinya tidak tertutup kemungkinan dia akan turun sampai ke 1898 seperti yang telah saya bilang. Setelah itu kita akan lihat arah pergerakannya ke mana ya. Tapi harap diperhatikan apabila dia mengalami kenaikan, untuk posisi awal dia akan coba naik itu menembus level di 1911. Intinya 1900 masih merupakan bayang-bayang yang akan terjadi pada pair ini, gold ya. Nah, kita akan lihat informasi yang ada di website. Kita akan membahas secara lengkap apa-apa aja ya. Kalau kita lihat di sini ya, kita lihat di sini bahwa perkiraan emas berkonsolidasi sebelum melanjut tren naik menuju ke 1923. Nah, kalau kita lihat dari analisa di sini, kita lihat bahwa harga emas tetap tertekan. Oke, tidak keluar sementara di atas 1900. Oke, saya setuju. Saya setuju. Dan kalau kita lihat bahwa pembelian emas harus tetap mempertahankan. Ini SMA, dia menggunakan SMA ya. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, saya juga menggunakan di sini ada moving average. Nah, dari sini kan dari penjelasan artikel kan sudah sangat jelas ya. Sudah sangat jelas bahwa dia akan berusaha naik sampai 1929. Itu terlalu tinggi menurut saya ya. Itu 1929 itu menurut saya itu adalah titik resisten kedua yang saya sampaikan di sini, malahan 1928. Tapi menurut saya kemungkinan besar ya bahwa gold ini dia akan coba turun dulu ke bawah, setelah itu konsolidasi, dan setelah itu dia akan naik lagi ke atas. Ya, oleh karena itu kita coba lihat tren yang lebih pendek. Wah, masih turun ini, masih ada satu candle lagi nih baru dia naik lagi ya. Nah, koreksi, nah dia masih turun ya. Nah, oke, kalau ini tendensinya ini masih turun nih. Jadi, saya berpikir bahwa dia ini masih turun. Oleh karena itu rekan trader, dari analisa ini saya bisa memberikan bahwa
membuat kesimpulan bahwa emas pada hari ini, gold pada hari ini tendensi yang sangat luar biasa, dia akan turun ya. Dan kalau kita lihat juga berikut ada beritanya bahwa analisa harga emas melemah di tengah penguatan dolar Amerika. Ya sudah sangat tentu dolar menguat, emasnya akan mengalami pelemahan. Kita lihat bahwa harga emas turun 2 hari berturut-turut, hari Selasa, Senin dan Selasa kemarin, dan dia berada di sekitaran 1929, dan meskipun berhasil bertahan di angka bulat psikologi ya 1900. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa kekuatan dolar Amerika yang moderat membebani harga emas ya. Dolar Amerika membangun pemantulannya sangat luar biasa imbas hasil obligasi treasury, dan ini juga menjadi pengaruh kenapa emas ini agak sedikit mengalami penurunan. Dan kita lihat bahwa kenaikan tingkat suku bunga yang lebih kecil akan membatasi penurunan tersebut. Selain itu, kekhawatiran resesi dapat memberikan dukungan pada emas atau pada gold. Oleh karena itu, kita akan lihat di sini bahwa resesi yang terjadi apabila kenaikan tingkat inflasi akan terus berlanjut. Ya, oleh karena itu dinaikkanlah tingkat suku bunga. Nah, dengan dinaikkan tingkat suku bunga artinya kan kenaikan dolar akan meningkat, bisa menekan arah pergerakan emas. Nah, apabila terjadi resesi sudah barang tentu dia akan naik. Dia akan naik 100%, dia akan naik, harga dolar akan menguat, harga gold akan menguat lagi. Nah, berhubung karena sekarang fundamentalnya masih tidak terlalu besar dan lain-lain ya. Nah, oleh karena itu saya bisa bilang bahwa hari ini atau minggu ini kemungkinan besar gold ini akan mengalami pelemahan yang sangat dahsyat. Sesuai dengan teknikal pun juga dia akan turun. Oleh karena itu saya berasumsi bahwa gold ini dia masih bisa turun sampai ke 1829. Masih bisa turun. Malahan menurut saya dia bisa itu turun lagi sampai ke level yang paling terendah di seputaran 1893. Dia keluar dari zona 1900. Oke, rekan trader semuanya, demikianlah singkat kupas tuntas gold pada hari ini menjelang masuk di pasar Amerika. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus analisa dan terus analisa lagi agar trading Anda semakin jos. Salam profit Indonesia.